Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Pada kali ini kita akan belajar tentang materi bab Khulafaur Rasyidun sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi mari kita perhatikan bersama-sama agar kita semuanya bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yaitu meneladani sikap terpuji Khulafaur Rasyidun dengan menyebutkan sifat terpuji yang dimilikinya, kemudian menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidun, kemudian mengetahui sikap terpuji oleh Khulafaur Rasyidun dengan menunjukkan sikap terpuji. Kemudian yang kedua menampilkan contoh sikap terpuji. Yang selanjutnya adalah mencontohkan perilaku terpuji dari Khulafaur Rasyidun dengan menunjukkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Khulafaur Rasyidun. Kemudian yang kedua menampilkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Khulafaur Rasyidun. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai nanti. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan, yang akan kita capai, yaitu yang pertama menyebutkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidun. Kemudian yang kedua menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidun. Kemudian menunjukkan contoh sikap terpuji oleh Khulafaur Rasyidun. Kemudian menampilkan sikap terpuji oleh Khulafaur Rasyidun. Yang kelima menunjukkan perilaku meneladani sikap terpuji Khulafaur Rasyidun dan menampilkan contoh perilaku untuk meneladani sikap terpuji Khulafaur Rasyidun. Diharapkan nanti kalian semuanya akan dapat melaksanakan ini semuanya ketika kita sudah mempelajari bab atau materi ini. Kita lanjutkan. Peta konsep ini yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama berkaitan dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Khulafaur Rasyidun itu ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama nanti kita akan membahas tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq dari masa kekhalifahannya, pemerintahannya, kemudian sikap-sikap terpujinya dan prestasinya. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ya, bagaimana siapa Umar bin Khattab, kemudian apa perilaku terpujinya, kemudian apa prestasinya. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Nah, bagaimana sikapnya, perilakunya, kemudian prestasi-prestasinya, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nanti akan kita pelajari tentang pemerintahannya, perilaku terpujinya, dan prestasi yang sudah diraih oleh beliau. Baik. Untuk yang pertama, pengertian dari Khulafaur Rasyidun. Khulafaur Rasyidun atau Khulafaur Rasyidin ya, atau Khulafa ar-Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khalifah dan khulafa atau khulafa, yang artinya mengganti atau memimpin, dan kata ar-Rasyid yaitu mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin itu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu persatu. Abu Bakar Asy-Syiddiq yang pertama. Abu Bakar Asy-Syiddiq nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam
dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam diberi nama oleh Rasulullah dengan Abdullah. Nah, beliau termasuk sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, dan Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sebelum tahun gajah atau 573 Masehi. Apa prestasi Abu Bakar selama memimpin? Yang pertama, memerangi orang-orang murtad. Karena sepeninggal Nabi Muhammad, banyak orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzab dan yang lainnya. Memberantas Nabi palsu, salah satunya tadi Musailamah al-Kadzab. Mengumpulkan dan menulis ayat-ayat Al-Quran. Memperluas wilayah dakwah Islam. Kemudian beliau mendapat gelar Asy-Syiddiq karena selalu membenarkan ajaran Nabi Muhammad, khususnya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Apa keteladanan yang harus kita pelajari, kita tiru dari beliau Abu Bakar Asy-Syiddiq? Yaitu yang pertama, rendah hati dan tidak sombong. Kemudian berhati tenang ketika melakukan sesuatu, sederhana dalam kehidupannya. Kemudian penyabar dalam kehidupan, adil dan suka bermusyawarah ketika memimpin. Kemudian dermawan, penolong bagi kaum yang tertindas. Dan yang terakhir, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah SAW. Ini adalah keteladanan dari Abu Bakar Asy-Syiddiq yang perlu kita teladani bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Beliau diberi gelar Al-Faruq atau Sang Pembeda. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Umar masuk Islam ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan berdakwah. Ini Umar bin Khattab adalah orang yang sangat disegani sebelum masuk Islam, tetapi ketika sudah masuk Islam, Islam menjadi kuat karena Umar disegani, ditakuti oleh kaum kafir Quraisy. Apa prestasi Umar bin Khattab selama menjadi khalifah? Yaitu membentuk pemerintahan yang adil. Dalam memerintah juga berwibawa. Kemudian disegani dalam memerintah karena ketegasannya. Kemudian memperluas kekuasaan Islam sampai ke Afrika, serta runtuhnya kerajaan Persia Romawi. Kemudian membangun kota Basrah. Kemudian membangun kota Fustah sebagai ibu kota Mesir. Membangun Masjid Al-Amr bin As. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan kalender Hijriah atau kalender Islam. Ini adalah pada periode Umar bin Khattab, penetapan kalender Hijriah, hijrah Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, keteladanan beliau apa saja? Yang harus kita teladani dari beliau adalah pemberani. Beliau adalah sangat pemberani. Kemudian tegas dalam membela kebenaran. Pemberani dan tegas, makanya ini Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq, yaitu bisa berani membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian ahli dalam strategi perang dan lain sebagainya. Adil dan bijaksana dalam menentukan keputusan. Kemudian sederhana dalam kehidupannya dan dijuluki Al-Faruq sebagai pembeda. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau diberi gelar Dzun Nurain atau dua cahaya.
Beliau diberi gelar ini karena menikahi dua putri Nabi, ya. Kemudian Utsman bin Affan, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil Al-As bin Umay bin Abdi Asam. Dari suku Quraisy, lahir pada 576 Masehi di Taif. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun, yaitu dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Dan dimulai dari usia 70 tahun sampai 82 tahun. Jadi sudah pada usia yang tua. Prestasinya apa? Walaupun hanya sebentar, tetapi prestasi Umar sangat luar biasa. Prestasi Utsman sangat luar biasa, yaitu memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Umar. Kemudian memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 eksemplar. Kemudian membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara. Membangun jalan-jalan dan jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian. Kemudian mendirikan masjid-masjid dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Ini adalah beberapa prestasi Umar yang sangat luar biasa. Kemudian keteladanan Umar bin Khattab, yaitu sikap kedermawanannya Umar ini sangat luar biasa. Kita tahu sahabat Utsman adalah orang yang sangat dermawan. Kemudian sikap adilnya sahabat Utsman ini dalam memimpin. Kemudian sikap kesederhanaan Utsman. Beliau walaupun termasuk saudagar yang kaya raya, tetapi dalam kehidupannya beliau sangat sederhana. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap Utsman sebagai diplomat yang ulung, ya. Terbukti ketika diplomasi dengan kaum kafir Quraisy pada saat Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Kemudian sikap dan kejujuran Utsman bin Affan. Beliau adalah orang yang sangat jujur. Yang selanjutnya kita ke khalifah yang keempat atau yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Dia lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab tahun 600 Masehi. Beliau merupakan anak laki-laki keempat dan yang terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Rasulullah. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu dari Rasulullah. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra atau putri dari Nabi Muhammad SAW. Prestasi dari Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah perluasan wilayah Islam yang sampai ke bagian barat India. Dalam urusan politik, mengganti gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya, serta membasmi para pemberontak yang membangkang kekhalifahan. Dalam urusan pembangunan, Ali membangun kota Kufah dalam bentuk baru dan menjadikan sebagai pusat pemerintahan. Kemudian dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pembina dan penyusun dasar-dasar ilmu nahwu sharaf. Keteladanan dari Ali bin Abi Thalib adalah cerdas dan pandai. Ali adalah salah satu pemuda yang sangat cerdas dan pandai kala itu. Kemudian pemberani, kemudian penyabar, tabah dalam menghadapi masalah, sebagai panglima perang yang pemberani dan gagah perkasa. Ini adalah keteladanan Ali bin Abi Thalib
yang harus kita contoh. Hikmah mempelajari Khulafaur Rasyidin, yaitu Khulafaur Rasyidin telah memimpin dengan penuh tanggung jawab, dengan karismatik dan tegas, menghadapkan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Dan Khulafaur Rasyidin telah banyak berjasa dalam penyebaran kemajuan Islam. Prestasi-prestasi mereka layak menjadi contoh bagi para pemimpin umat Islam sekarang. Kemudian manfaatnya, kita mempelajari Khulafaur Rasyidin, kita dapat mempelajari dan meneladani intelektual dan semangat keislaman para khalifah. Kemudian dapat mengambil berbagai teladan dari para khalifah. Yang ketiga, dapat menumbuhkan semangat kepedulian sosial. Yang keempat, dapat memahami dengan menghayati sejarah kebudayaan Islam dan menjadikan pandangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Yang kelima, membentuk nilai melalui pengambilan hikmah kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, silakan nanti kalian semuanya bisa mengerjakan tugas yang ada di classroom atau nanti link akan dibagikan, ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami materi kita tentang Khulafaur Rasyidin. Kita dapat meneladani sifat-sifat beliau semuanya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.